Ini ngeri banget dan bahaya banget. Seorang konten kreator harus kehilangan nyawanya pada saat dia sedang melakukan live streaming di TikTok. Ini adalah kisah tragis dari Valeria Marquez. Sorry kalau gue sebutnya salah. Dia itu adalah seorang konten kreator berasal dari Meksiko yang lagi melakukan live streaming kayak banyak konten kreator lainnya. Tapi ternyata itu adalah live streaming terakhir dia karena dia dihabisi nyawanya oleh seseorang. Yes, dia tidak pergi dari dunia ini karena sakit, karena kecelakaan, karena apa? Karena dia dihabisi oleh seseorang. Dan dihabisinya pun dengan cara yang cukup kejam, yaitu dihantam oleh timah panas oleh si pelaku. Dan setidaknya sampai gue syuting ya, pelakunya belum ketangkap, motifnya masih belum bisa ditemukan, diketahui, atau bahkan kayak clear ini apa, tapi yang pasti nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. Inilah kisah tragis dari Valeria Marquez, konten kreator TikToker dari Meksiko yang dihabisi di tempat pada saat live streaming. Jadi detail-detail apa aja yang bisa kita dapatkan dari internet? Namanya adalah Valeria Marquez, konten kreator yang followersnya udah ratusan ribu di TikTok dan juga di Instagram. Dia adalah konten kreator yang berpusat di beauty dan juga fashion. Yang baru-baru ini namanya menjadi banyak headline berita karena nasib naas menimpa dia. Dia harus kehilangan nyawanya karena dihabisi oleh seseorang. Valeria Marquez was sitting at a table holding a stuffed animal in her beauty salon in Guadalajara when a man apparently entered and fired a gun at her. Police arrived around 6:30 in the evening local time and confirmed her death. And although the motive for the attack has not yet been confirmed, the case has been investigated as a femicide. Umurnya masih 23 tahun dan dia udah mendapatkan banyak kesuksesan dari hidupnya menjadi seorang konten kreator. Kesuksesannya tidak hanya bisa dilihat dari jumlah followersnya, tapi secara ekonomi dia juga udah lumayan banget. Salah satu fortune yang dia dapatkan adalah dia punya salon tuh di daerah dia, dan justru salon kecantikan itulah tempat kejadian perkara terjadi alias TKP. According to a various report, the gunman arrived on a motorbike pretending to deliver a gift. Jadi pelaku dilihat oleh para saksi itu menggunakan sepeda motor dan berlagak seperti orang kurir gitu yang pengen ngirim paket atau barang. Nah, pada saat si kurir datang, dia itu emang juga lagi live streaming di TikToknya gitu, lagi ngobrol sama penontonnya. Nah, di sumber yang lain gue menemukan detail yang gue sendiri pun masih kayak ragu gitu apakah ini bener apa enggak detailnya. Jadi pada saat orang itu datang bawa barang, si Valeria itu kayak ngomong gitu, maybe they were going to me. She said, were they going to come and take me away or what? I'm worried. Jadi kayak dia udah khawatir siapa itu, apakah dia orang yang pengen menghabisi gua? Loh, kok dia udah tahu dia mau dihabisi? Apakah ini benar beritanya? Apakah ini emang yang terjadi? Apakah ini juga berdasarkan saksi atau rekaman live-nya yang emang udah sulit untuk kita temukan sekarang? According to a woman in the salon, the men said they had a very expensive gift for Marquez and they had to deliver it in person. Seperti tadi gue udah bilang, dia itu menyamar menjadi seorang kurir dan dia punya barang titipan, dan barang titipannya itu bisa ditaruh gitu ya di depan resepsionis atau something, tapi dia bilang, wah ini barang mahal banget, ini barang harus dikasih langsung gitu mungkin ya. Jadi ya si orang yang di depan itu juga kayak bingung dan akhirnya kayak mungkin nggak ngerti dan emang nggak tahu juga bakal apa yang terjadi gitu. Jadi kita nggak bisa salahin resepsionisnya juga gitu. Jadi ya kayak dikasih langsung masuk gitu untuk dikasihin sendiri. Tapi ada detail yang menarik juga nih. The aggressor arrived asking if the victim was there. So it's appear he didn't know her. Jadi yang nganterin barang itu kayak nggak tahu yang mana itu si Valeria. Jadi kayak nanya dulu, Valeria yang mana ya? Valeria ada nggak ya? Habis itu bilang, ini barang mau dikirim ke dia. Jadi dia nggak mengenal, mereka nggak saling mengenal. Maksudnya gini, kalau misalnya mereka saling mengenal, mungkin kita bisa kaitkan dengan dendam pribadi atau permasalahan mungkin yang sering terdengar gitu, utang piutang atau cemburu. Tapi sepertinya orang ini nggak mengenal siapa si ceweknya itu, yang mana yang menjadi target. Makanya di sini ada argumen yang bagus. With that you can deduce without jumping to the conclusion that this was a person who was paid. It was obviously someone who came with a purpose. Jadi ya maksudnya ini orang bukan orang yang punya dendam pribadi, melainkan suruhan alias hitman. Jadi pada saat itu proses terjadi, akhirnya lagi live streaming, orang itu masuk dan kasih hadiahnya, dan si Valeria itu tuh bener-bener, oh hadiahnya thank you, terus dia bener-bener mamerin hadiahnya dulu, dikasih apa sih gue sama orang ini sampai katanya mahal, sampai harus dikasih langsung. Itu beneran ditunjukkan di live stream dia loh.
Nah inilah momen yang paling mengerikannya. Pada saat dia selesai mamberin barang-barangnya, terus kayak orang itu manggil gitu, "Hey Val," gitu, kayak manggil namanya gitu, "Hey," gitu. Terus dia respon dengan "Yes," dan itulah kalimat terakhir yang dia lontarkan di live streaming. Sampai sekarang seperti yang gue udah bilang, masih belum ketemu pelakunya siapa, dan banyak banget hipotesa-hipotesa liar di internet yang mencurigai ini semua tuh berdasarkan apa. Ada yang bilang ini karena cemburu, ada yang bilang ini karena utang di masa lalu, ada yang bilang ini kartel lah. Kartel juga udah rahasia umum ya, bagaimana mereka ada kuasa. Tapi ada satu hal yang emang lagi rame terjadi di Meksiko dan lagi banyak banget pembahasannya dan bahkan sampai ada demonya panjang, yaitu adalah femicide. Femicide itu artinya adalah the intentional of women and girls simply because of their gender. Ya, terjemahannya sesederhana, dia dibunuh hanya karena dia perempuan, hanya karena dia wanita, hanya karena dia cewek, hanya karena dia ya bukan pria. It's one of the most extreme forms of gender-based violence. It's include honor, don't worry, domestic violence, and that turns fatal, and even targeted attack on women in public spaces. Jadi ya kasarnya hanya karena dia perempuan, dan perempuan itu harus gini, harus gitu, harus begini, harus begitu, harus sesuai ini, sesuai itu. Jadi tindakan femicide itu kayak bentuk mendisiplinkan perempuan dari masyarakat yang dianggap perlu dan penting hanya karena dia perempuan dan hanya karena masyarakatnya bilang perempuan harus gini, harus gitu. This case adds to a series of violent attacks against women in Jalisco as the state maintain high rates of violence against women with 1,018 femicide investigated from 2018 to 2023. Jadi kasusnya ini nggak main-main. Udah ada 1.000 kasus femicide, kasus kekerasan terhadap perempuan hanya karena dia perempuan. Ini ngeri banget nggak sih kalau misalnya kita hidup di mana perempuan itu harus didisiplinkan dan apapun yang dibutuhkan untuk mendisiplinkan perempuan itu dianggap sebagai tindakan yang righteous atau tindakan yang benar hanya karena dia perempuan. Kekerasan ini mengerikan, kekerasan berbasis gender lebih mengerikan lagi. Dan seperti biasa ini juga masalah senjata api yang dimana di Meksiko nggak terlalu beda sama Amerika, itu boleh dan diizinkan untuk memegang senjata api walaupun agak sedikit ketat daripada Amerika, tapi ya masyarakat bisa punya senjata api. Gue pribadi pun masih melihat di sini banyak banget kekerasan berbasis gender. Hanya karena dia perempuan, lu bisa mendisiplinkannya dengan namparin, dengan mukulin dan lain-lain. Hanya karena perempuan itu beda, hanya karena perempuan itu mungkin nggak ngikutin standar ini, standar itu, langsung dicampakkan dan lain-lain. Yang katanya nanti akan bikin malu atau merusak honor dan lain-lain. Bukan berarti nggak benar, bukan berarti langsung otomatis yang kayak gitu salah. Tapi perlu ada diskusi yang jelas dan kesempatan untuk berdialog, bukan kekerasan. Tapi kalau menurut kamu bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan seputar internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya inilah akhir dari video. Dan kalau misalnya kalian masih pengen nontonin video-video gue, kalian bisa ke channel gue karena gue itu upload sehari satu, dan silahkan klik video yang mungkin belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stop kekerasan terhadap siapapun, terutama perempuan. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.